Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari agen 3RRT 34 di Kelurahan Sungai Andai. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sosialisasi singkat mengenai pengelolaan sampah organik melalui komposter rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar sampah yang dihasilkan dari rumah tangga adalah sampah organik, seperti sisa makanan, kulit buah, dan sayuran. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini dapat menimbulkan bau dan menambah jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA. Melalui sosialisasi ini, kita akan mengenal apa itu komposter, jenis-jenis komposter, serta cara membuat komposter sederhana menggunakan bahan yang mudah ditemukan di rumah. Harapannya, informasi ini bisa membantu kita semua untuk mulai mengelola sampah organik dari rumah, sehingga lingkungan kita bisa tetap bersih dan jumlah sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Pada bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu mengapa komposter itu penting untuk kita ketahui dan gunakan di rumah. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebenarnya adalah sampah organik. Sampah jenis ini biasanya berasal dari aktivitas sehari-hari di dapur. Contohnya seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, serta daun-daun kering yang ada di sekitar rumah. Walaupun terlihat sepele, jika sampah organik ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan beberapa masalah. Misalnya menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat atau serangga, serta menambah jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA. Karena itu, salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan mengolah sampah organik menggunakan komposter, sehingga sampah tersebut bisa berubah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu komposter. Komposter adalah wadah atau alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos atau pupuk alami. Proses ini terjadi secara alami melalui bantuan mikroorganisme, yaitu makhluk kecil seperti bakteri yang membantu menguraikan sampah organik. Dengan menggunakan komposter, sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, atau sayuran dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Kompos yang dihasilkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman, membantu memperbaiki kualitas tanah, serta yang tidak kalah penting adalah mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA. Dengan kata lain, melalui komposter kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Menggunakan komposter di rumah sebenarnya memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan secara langsung. Yang pertama, tentu saja dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga, terutama sampah organik yang biasanya berasal dari dapur. Kemudian, dengan mengolah sampah organik menggunakan komposter, kita juga bisa mengurangi bau tidak sedap yang biasanya muncul dari sampah yang dibiarkan menumpuk. Selain itu, komposter juga menghasilkan kompos atau pupuk alami yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman di rumah, seperti tanaman hias, sayuran, atau pohon di halaman. Dengan adanya pupuk alami ini, kita juga bisa menghemat biaya untuk membeli pupuk. Dan yang tidak kalah penting, dengan mengolah sampah organik dari rumah, kita turut membantu menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi sampah yang harus dibuang ke TPA. Komposter sebenarnya memiliki beberapa jenis yang bisa digunakan di rumah. Pemilihannya bisa disesuaikan dengan kondisi rumah, ketersediaan lahan, dan kebutuhan masing-masing keluarga. Beberapa jenis komposter yang cukup umum digunakan di lingkungan rumah tangga antara lain komposter ember, komposter takakura, dan komposter lubang tanah atau yang sering dikenal juga sebagai biopori. Komposter ember biasanya menggunakan ember bekas sebagai wadah untuk mengolah sampah organik, sehingga cukup praktis dan mudah dibuat. Kemudian ada komposter takakura, yaitu metode kompos yang menggunakan keranjang dengan bahan tertentu agar proses penguraian berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan bau. Selain itu, ada juga komposter lubang tanah atau biopori, yaitu dengan membuat lubang di tanah untuk memasukkan sampah organik agar dapat terurai secara alami. Setiap jenis komposter ini memiliki cara penggunaan yang sedikit berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengolah sampah organik agar tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Salah satu jenis komposter yang paling sederhana dan mudah dibuat di rumah adalah komposter ember. Seperti namanya, komposter ini dibuat menggunakan ember bekas, dan bisa juga menggunakan galon air bekas yang sudah tidak terpakai. Dengan sedikit modifikasi, wadah tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik di rumah. Komposter ember memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya mudah dibuat,
biaya pembuatannya murah, dan sangat cocok digunakan di rumah yang memiliki lahan terbatas, seperti di area dapur, halaman kecil, atau sudut rumah. Komposter jenis ini biasanya digunakan untuk mengolah sampah organik yang berasal dari dapur, seperti sisa makanan, kulit buah, dan juga sayuran. Dengan menggunakan komposter ember, sampah organik yang biasanya langsung dibuang dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Selanjutnya adalah komposter Takakura. Metode Takakura merupakan metode pengomposan yang berasal dari Jepang, dan cukup populer digunakan untuk pengolahan sampah organik rumah tangga. Komposter ini biasanya menggunakan keranjang atau wadah berlubang sebagai tempat untuk mengolah sampah organik. Salah satu kelebihan dari metode Takakura adalah proses pengomposannya relatif cepat dan tidak menimbulkan bau yang menyengat, sehingga cukup aman digunakan bahkan di dalam rumah, misalnya di dapur atau di teras. Pada metode ini, sampah organik biasanya dicampur dengan beberapa bahan pendukung agar proses penguraian dapat berjalan dengan baik. Beberapa bahan yang sering digunakan antara lain sekam, serbuk kayu, atau kompos lama yang berfungsi sebagai starter, yaitu bahan yang sudah mengandung mikroorganisme untuk membantu mempercepat proses penguraian. Cara kerjanya cukup sederhana. Sampah organik seperti sisa sayur atau kulit buah dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian dicampur dengan bahan kering seperti sekam atau serbuk kayu. Campuran ini nantinya akan membantu menjaga kelembapan dan mempercepat proses pembentukan kompos. Dengan perawatan yang baik, metode Takakura dapat menghasilkan kompos yang siap digunakan untuk tanaman dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan metode kompos biasa. Jenis komposter berikutnya adalah komposter lubang tanah, yang sering juga dikenal dengan biopori. Metode ini termasuk salah satu cara yang paling sederhana untuk mengolah sampah organik di rumah. Cara membuatnya cukup dengan menggali lubang di tanah, biasanya di halaman rumah atau di area yang masih memiliki tanah terbuka. Salah satu kelebihan dari metode ini adalah tidak membutuhkan alat yang rumit dan hampir tidak memerlukan biaya, sehingga sangat mudah diterapkan oleh masyarakat. Lubang yang dibuat kemudian dapat digunakan untuk memasukkan berbagai jenis sampah organik, seperti daun kering, sisa sayuran, kulit buah, dan sisa makanan alami. Setelah sampah dimasukkan, lubang tersebut ditutup kembali dengan tanah atau dengan penutup sederhana. Seiring waktu, sampah organik tersebut akan terurai secara alami oleh mikroorganisme di dalam tanah dan berubah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman di sekitarnya. Selain membantu mengolah sampah organik, lubang biopori juga dapat membantu penyerapan air ke dalam tanah, sehingga bermanfaat untuk menjaga kondisi tanah dan mengurangi genangan air. Pada pembuatan kompos, sampah organik biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan basah dan bahan kering. Bahan basah adalah sampah yang berasal dari dapur dan masih memiliki banyak air. Contohnya seperti sisa sayur, kulit buah, sisa makanan, serta ampas teh dan kopi. Sedangkan bahan kering biasanya berasal dari sekitar rumah, seperti daun kering, rumput, kertas tanpa tinta berwarna, dan serbuk kayu. Dalam membuat kompos, bahan basah dan bahan kering sebaiknya dicampur bersama. Bahan basah membantu proses penguraian, sementara bahan kering membantu mengurangi bau dan menjaga udara di dalam komposter. Dengan campuran yang seimbang, proses pembuatan kompos bisa berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan bau yang kuat. Selain mengetahui bahan yang bisa dimasukkan ke dalam komposter, kita juga perlu mengetahui bahan yang sebaiknya tidak dimasukkan ke komposter. Beberapa jenis sampah yang tidak dianjurkan untuk dimasukkan antara lain plastik, kaca, dan logam, karena bahan-bahan tersebut tidak bisa terurai secara alami. Selain itu, minyak, tulang besar, dan daging dalam jumlah banyak juga sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam komposter. Bahan-bahan ini dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang serangga atau hewan. Karena itu, penting bagi kita untuk memilah sampah dengan baik sebelum dimasukkan ke dalam komposter, agar proses pengomposan bisa berjalan dengan lebih baik dan tetap bersih. Cara membuat komposter sederhana. 1. Alat dan bahan. Pada bagian ini, kita akan melihat alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat komposter sederhana di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan, yaitu ember bekas yang memiliki tutup, lalu bor atau paku panas untuk membuat lubang, tanah atau kompos lama sebagai dasar, kemudian sampah organik, dan juga daun kering. Semua bahan ini cukup sederhana dan biasanya ada atau mudah dicari di sekitar rumah. Jadi, membuat komposter tidak harus mahal dan tidak perlu alat yang rumit. 2 langkah membuat komposter.
Cara membuat komposter ember juga cukup mudah. Pertama, lubangi bagian samping dan bawah ember. Lubang ini berfungsi untuk membantu sirkulasi udara agar proses penguraian bisa berjalan dengan baik. Setelah itu, masukkan tanah atau kompos lama ke bagian dasar ember. Bahan ini membantu memulai proses pengomposan. Kemudian, masukkan sampah organik seperti sisa sayur, kulit buah, atau sisa makanan. Setelah itu, tambahkan bahan kering seperti daun kering. Bahan kering ini membantu mengurangi bau dan menjaga kondisi kompos tetap seimbang. Setelah semua dimasukkan, tutup ember dengan rapat. Proses ini bisa diulangi setiap hari setiap kali ada sampah organik dari rumah. 3 cara agar komposter tidak berbau. Salah satu hal yang sering dikhawatirkan saat membuat komposter adalah bau. Padahal, kalau dikelola dengan baik, komposter bisa tetap bersih dan tidak terlalu berbau. Caranya, tambahkan bahan kering seperti daun kering setiap kali memasukkan sampah organik. Bahan kering ini membantu menyerap kelembapan berlebih. Lalu, hindari memasukkan terlalu banyak sampah basah, karena itu bisa membuat komposter cepat bau. Kompos juga sebaiknya diaduk setiap beberapa hari agar udara bisa masuk dan proses penguraian berjalan lebih baik. Selain itu, gunakan wadah yang tertutup, dan jangan masukkan minyak atau daging, karena bahan tersebut bisa menimbulkan bau dan mengundang serangga. Jadi, kuncinya adalah menjaga isi komposter tetap seimbang antara bahan basah dan bahan kering. 4. Hasil komposter. Jika dilakukan dengan baik, setelah beberapa minggu hingga beberapa bulan, sampah organik di dalam komposter akan berubah menjadi kompos. Kompos yang sudah jadi biasanya memiliki beberapa ciri, yaitu berwarna coklat gelap, tidak berbau, dan teksturnya mirip seperti tanah. Kompos ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman di rumah, seperti tanaman hias, tanaman sayur, maupun pohon yang ada di halaman. Jadi, dari sampah organik yang biasanya dibuang, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk tanaman dan lingkungan. Sebagai penutup, mengolah sampah organik dengan komposter adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari rumah. Dengan melakukan composting, kita dapat mengurangi jumlah sampah, membantu menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat untuk tanaman. Melalui kebiasaan kecil ini, kita ikut berperan dalam mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Karena itu, mari kita mulai dari rumah masing-masing, agar lingkungan kita bisa menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita bersama. Demikian sosialisasi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai komposter rumah tangga. Terima kasih kepada pian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan memperhatikan sosialisasi ini sampai selesai. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama tentang cara mengelola sampah organik dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.